Ada yang habis demo di situ. Kasih ke Sinta. Di Malaysia, ada yang ke Solo, ada yang Masya Allah ya, mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan yang hadir. Iya, bener. Oke, sebelum kita mulai kita baca dengan belajar dulu, mudah-mudahan insyaallah kita sampai akhir. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal mudhakara wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardati wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa sholahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bidaya amin. Dan bila seseorang melakukan sholat sendirian, tidak berjamaah, maka lebih utama bacaan ruku tersebut dibaca 27 kali. Pernah nggak? Ya, ini sunnah. Ya, yang dianjurkan. Kalau memang sholatnya sendirian, udah gitu lagi kosong, lagi nggak ada kerjaan, lagi nggak ngapa-ngapain, nggak keburu-buru, maka dianjurkan lebih utama bacaan ruku dibaca 27 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sampai 27 kali. Setelah segalanya dianggap cukup, di dalam melakukan ruku, bangunlah untuk melakukan i'tidal. Sambil berdiri mengangkat kedua tangan seperti waktu takbiratul ihram dan membaca sami'allahu liman hamidah. Allah mengabulkan dan mendengarkan pujian orang yang berpuji. Kemudian berjawab, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Oleh Tuhan kami kepada Allah puji dan segala puji yang memenuhi langit dan bumi serta memenuhi apa yang Engkau kehendaki sesudah ini dan nah, jadi bacaan habis ruku kemudian tidak seperti biasa. Di dalam melakukan sholat subuh setelah membaca doa i'tidal dilanjutkan dengan baca doa qunut, yakni pada i'tidal rakaat yang kedua, ya. Jadi setelah qunut baru subuh. Baca qunut, baca nggak bu kalau habis subuh? Baca. Habis subuh pas lagi i'tidal. Baca. Baca nggak? Qunut. Qunut. Baca nggak? Setelah subuh. Subuh. Iya baca. Subuh baca sholat subuh. Pas i'tidal. Baca gimana doanya? Allahumma hdini biman hadait wa afini biman afait wa tawallani biman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdiru wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu wa la ya'izzu ada kalau doa kunut angkat tangan sunnah, musab muka nggak sunnah. Jadi nggak maksa ya? Nggak usah langsung. Ya sunnahnya musab muka itu adalah ketika habis sholat, ketika zikir angkat kedua tangan kemudian musab muka. Tapi kalau lagi dalam sholat tidak senang musab muka, itu tambah gerakan jatuhnya. Ya, jadi udah usah mengalami sini Allahu Akbar. Tapi andai kata dia musab pun nggak
bisa diusap kan. Udah usap ya. Dalam melakukan sholat subuh setelah baca doa iktidal lanjutkan dengan bacaan qunut, yakni pada iktidal rakaat yang kedua setelah qunut kemudian sujud. Pertama kali yang dilakukan di dalam sujud ialah meletakkan kedua lutut ke lantai tempat sholat, kemudian telapak tangan, kemudian bagian muka atau kening yang terbuka tidak tertutup oleh sesuatu, baru kemudian ujung hidung diletakkan ke lantai. Itu adalah urutan mendapatkan sunnah ketika sujud. Jadi, siapa ngomong? Aida. Aida Diri. Aida sebagai contoh Aida. Diri sini. Diri sini ke sana. Nah, sujud itu Maju lagi. ya, sujud yang pertama nyentuh harus lutut dulu. Aida, Allah. Iya. Nah, coba Aida pelan-pelan. Slow ini apa namanya? Slow motion. Nah, ya. Lutut, habis lutut apa di sini bilangnya? Kemudian telapak tangan Aida, habis itu telapak tangan, jidat, turun, baru hidung. Jidat baru hidung. Apa baunya? Ya. Jadi yang kena duluan, yang jatuh duluan itu adalah lutut. Ya. Sekarang Ada yang tangan. Diri lagi dulu. Sekarang modelnya tangan dulu ya Aida ya. Yang tangan baru Oh, yang lutut. itu kadang yang nenek-nenek jongkok. Iya, nenek jongkok. Terus. Oh, tapi tangannya Nah, susah. Dia nggak biasa. nggak bisa. Itu nenek jongkok apa Miss? Kata Miss. Nah, ini model nenek yang tua. Jongkok nih. Dia tahu modelnya. Ya Allah. Ya, tangan saya. Takut nyungsep ya. Iya, ada. Ada gitu. Tapi yang benar dari langsung Jangan makan, Pak. Ya, gitu. Ya, kan ada. Di musola kok terawih kan? Nenek-nenek nah begitu. Keren-keren Jika ada contoh model anak muda ada. Lengkap dari kita ya. Jadi, nah itu sunnahnya kayak gimana? Sunnahnya kayak tadi. Bagi siapa? Bagi orang yang masih kuat, ya, masih kuat, masih bisa, maka yang tangan dulu yang wajib kesentuh, lutut dulu, baru tangan. Tapi kalau orang yang udah nggak kuat kakinya, biasanya dia nopang tangannya dulu, lutut. Jadi baru pelan-pelan, lutut kayak itu tadi. Ya, bojongko kita. Jadi kayak gitu biasanya. Itu dia dapat sunnah nggak? Ya kalau memang nggak kuat, mampu, ya udah, gitu nggak apa-apa. Tapi kalau memang dia mampu, tapi yang dilakukan adalah tangan dulu, maka nggak ada sunnahnya. Maka lutut, tangan, jidat, lalu hidung. Jidat harus tersentuh. Kalau jidatnya kesentuh, hidungnya nggak kesentuh, nggak apa-apa ya, nggak wajib. Jangan. Kalau sampai disentuh kayaknya kebangetan. Kalau soal buat orang dia nyampe masalahnya. Iya, kalau dia maksa hidungnya nyentuh, jidatnya ngawang, malah nggak sah. Oh, jadi mendingan jidatnya. Jadi yang wajib memang jidat. Kalau hidung bisa kesentuh, alhamdulillah. Kalau itu dengan pesek juga kena. Karena dengan pesek. Ya, jadi kalau memang jidatnya kesentuh, hidungnya kesentuh juga, alhamdulillah. Tapi kalau jidatnya nyentuh, hidungnya nggak sentuh, nggak wajib nyentuh. Hidungnya nggak wajib nyentuh, karena hidung hukumnya sunnah. Jelas nggak nih? Ya, jadi nanti kaki dulu, lutut dulu, baru tangan. Ya, kemudian kedua telapak tangan lanjutkan ke kening yang terbuka. Nah, kening nggak boleh ada yang tertutup sesuatu ya. Ini pakai dalaman, hati-hati yang pakai dalaman jangan sampai maju banget, ini nggak sah ya dalamannya. Jadi jidatnya harus kelihatan. Ketutupan mau kena tuh, kain mau kena kan juga Nah, begitu. mukena juga gitu, tarik mukenanya. Ya, jadi mukenanya jangan sampai ngalangin jidatnya dia, tapi ditarik mukenanya. Baru kemudian ujung hidung diletakkan ke lantai. Selanjutnya siku digerenggangkan dengan tubuh. Tuh, ya. Usahakan jangan sampai pada tertempel pada perut.
Demikian cara bersujud bagi orang laki-laki. Laki-laki. Sedangkan bagi wanita, Itu laki-laki. janganlah melakukan seperti apa yang dilakukan laki-laki, tetapi letakkanlah kedua telapak tangan di lantai sejajar dengan bahu. Pendek, usahakan jangan sampai lengan tangan bertempel dengan Oh, nggak boleh lantai. begitu tuh. Paham nggak nih? Kayak ontak itu. Ya, nggak boleh itu. Jadi tangannya tuh nggak boleh nempel. Ya, ini kalau saya contohin, aduh bismillah. Jadi ketika sujud itu, ya, sejajar sama bahu, ini, ya, tangan sejajar sama bahu, nggak begini, nggak juga begini. Jadi nggak harus, ini tuh harus begini. Makanya melon tuh Aku juga nggak ada yang begini kan? Iya, begini kalau maksud anak aku tadi di rumah begini. Iya, karena katanya melon Ini tuh kalau begini, ini tangan nggak ada kiblat. Iya ke samping. Nih, Ya. kiblat mana? Depan. Ini tangan kemana ini dia? Ya, yang ada kiblat. Sedangkan semua anggota tubuh kita, tangan, kaki aja tuh nempuk begini. Kenapa? Karena ngadep kiblat. Semua ngadep kiblat. Jadi ini biasa aja. Kalau dia begini jadinya tangannya ke sini. Sejajar sama bahu. Ya, kalau laki-laki sedikit direnggangkan, tapi tetap tidak tidak menghadap kiblat, tapi semuanya harus menghadap kiblat. Laki rada renggang, perempuan sejajar sama bahu. Bukan, nggak ada disebut di situ perempuan harus menghempit, nggak ada. Kalau memang dia sunnah, kalau memang dianjurkan, pasti disebut di dalam kitab. Ya, kalau nggak ada di kitab berarti enggak. Hanya perempuan sejajar sama bahu, kalau laki-laki direnggangkan. Nah, sejajar sama bahu segini udah, ya. Ibaratnya ada satu kepel tangan. Ada, aku gitu. Biasanya aku gitu. Nah iya, kalau udah biasa. Nah udah sekarang kan udah tahu. Sekarang udah tahu. Ya, jadi sujudnya begini, ya. Nah maksudnya apa tadi? Kalau laki-laki ininya jangan sampai nempel begini, ya. Gitu. Maksudnya direnggangin. Ininya jangan nempel ke sini, jangan. Tapi biasa aja renggangin. Gitu. Ya. Dan ini diangkat, jangan begini. Karena kalau lagi lelah, Gitu. Sunnahnya tuh gitu, ya sejajar. Kaki pun nggak harus gede, makanya orang tuh nggak harus gede. Kaki pun sejajar sama bahu. Ya udah Iya, segini sama. aja Sedang udah. aja sama. Sejajar sama bahu. Kira-kira ada satu kepal tangan doang. Udah segitu. Nggak, ini nggak harus rapat, nggak harus renggang, tapi sejajar. Gitu. Ya, kaki sejajar, lutut sejajar, ada ada jeda, ya. Ada jeda satu kepal gini, nggak harus begini juga, nggak harus lebar, enggak. Laki pun sama. Laki yang ngebedain cuma tangan doang. Ini sama posisi ini, nggak ada yang begini-begini, enggak, ya. Semuanya satu kepal sejajar, gitu. Cuman laki rada lebar, perempuan sejajar. Gitu. Paham nggak? Kemudian itu tadi ya, seperti apa yang dilakukan orang laki, tapi letakkan kedua telapak tangan mengganti sejajar dengan bahu. Usahakan jangan sampai tangan bertempel dengan lantai. Baca apa? Subhanallah. Bacaan tersebut dibaca 3 kali atau 7 kali atau 10 kali kalau sekiranya tidak dilakukan secara berjamaah. Tetapi kalau dilakukan secara berjamaah maka cukup 3 kali. Sesuailah, kalau imamnya lama ya boleh beberapa kali juga. kita diem ya. Asal Dari diem. nah ini kira enggak Kalau misalnya pas berhenti, bisa bertiga nih, imamnya selama, terus bacanya 6 kali nih nggak ganjil itu nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oh, nggak mesti ganjil. Sunnahnya ganjil gitu. Tapi seberapa imam udah bangun ya udah kita bangun gitu. Kemudian sesudah itu diangkatlah kepala, bangun dari sujud dengan bertakbir dan tidak mengangkat tangan. Maksudnya adalah duduk di antara dua sehingga duduk tegak. Duduklah di atas kaki kiri dan dirikanlah telapak kaki kanan, serta letakkanlah telapak tangan di atas dua paha dengan jari-jari yang lurus dan terbuka. Baca Rabbul Fitri warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini atau Rabbul Fitri warhamni wajburni warzuqni wa'afini Wa'fu anni. Kita biasa baca. Ya, jadi ini namanya duduk apa? Duduk iftirash. Ini pernah saya bahas di TV. Ya, duduk iftirash itu nggak mesti pakai dulu ada duduk iftirash. Ayo, duduk ada dua, ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk. Nah ya, ini gimana coba? Yang ini yang apa? Ini yang ini, yang di dalam nih, yang pertama. Yang kaki kiri diapain? Didudukin. Didudukin sama angkatnya, Ya. angkatan awal. Ini
menepuk. Kaki kanan diri enggak? Diri lah tuh, gini jempolnya begini. Ya, ya. Jadi kaki kanan, kaki kiri kita didudukin sama pinggulnya, ya. Kaki kaki kanan diri dan jari-jarinya Tekuk. Itu kalau udah biasa, makanya dibiasain. Kalau nggak biasa sakit kakinya nekuk. Ya nggak bisa usaha, bisanya mah gini aja udah, ya kayak biasa gitu, ya. Nah harus dibiasain, kalau dari kecil biasa ya, dari muda biasa sampai tua juga insya Allah kakinya luntur aja. Ya tapi kalau nggak biasa sakit, gitu. Kecuali kalau memang tangan atau sakit apa ya mau nggak mau. Itu namanya duduk iftirash. Selanjutnya lakukan sujud yang kedua kalinya seperti sujud yang pertama. Ya setelah itu bangun dan duduklah sebentar sebelum berdiri untuk melakukan rakaat berikutnya. Namanya duduk istirahat. Ya jadi habis dari sujud kedua duduk dulu bentar baru berdiri. Kalau jongkok aja boleh nggak? Apa? Jongkok aja. Kok jongkok? Jongkok nggak bisa, orang duduk. Ya demikian dilakukan di setiap rakaatnya, setiap rakaat kayak gitu. Ya Enggak lah, duduk. tersebut dinamakan duduk istirahat. Nah ini di sini disebut. Disunahkan duduk istirahat ini ialah di dalam rakaat yang tidak ada Tahiyatnya. yaitu rakaat ke-1 dan ke-3. Ketiga. Untuk selanjutnya letakkanlah kedua telapak tangan ke lantai sebagai sandaran berdiri melakukan rakaat yang berikutnya. Nah sunnahnya ya, kalau mau diri dari duduk istirahat sunnahnya bertumpu pada kedua tangan. Ya, paham gak ya? Coba ulang. Ya coba sini maju. Lagi. Ya kamu duduk dari situ, duduk, ya duduk biasa, biasa gimana duduk istirahat. Oh, istirahat. Istirahat, nah gitu, terus bangun berdiri, bertumpu pada dua tangan. Nah biasanya kan itu, langsung diri aja, ya. Duduk lagi, itu kalau nggak, ya kalau begini boleh nggak boleh, sah-sah aja, tapi nggak dapat sunnahnya. Ya, sunnahnya apa? Bertumpu pada kedua tangan untuk diri. Kamu duduk lagi kayak biasa, Duduknya biasa. Sekarang diri bertumpu tangan ke bawah. Oh iya. Iya, gitu baru diri. Ya, Pernah guys, teman aku biasanya langsung diri aja. iya itu harus muda begitu emang. Ya. Padahal sunnahnya bertumpu pada kedua tangan untuk berdiri. Tapi kok Ya gitu dari sebelah kiri. Ya kemudian yang juga kedua telapak kaki dengan serempak mempersiapkan diri untuk berdiri. Sambil berdiri bacakan takbir ya. Ya itu mulai bangkit sampai dengan hampir tegak lurus. Allahu Akbar sampai selesai. Duduk istirahat merupakan duduk yang hanya sebentar sekali, tidak boleh diperpanjang. Oleh karenanya hati-hatilah dalam melakukan. Gak boleh panjang banget ya bu. Gak boleh kayak duduk di antara dua sujud. Duduknya cuma sekedar bacaan subhanallah. Bentaran doang. Dan sujud Allah. Langsung diri lagi gitu. Ya, itu jenak. Iya. Paham nggak? Ya oke. Setelah berdiri tegak lakukanlah seperti rakaat pertama. Ini baca surat Al-Fatihah, kemudian surat. Setelah selesai dari rakaat yang kedua, maka bertasyahud. Bacaan pertama, duduk membaca tahiyat. Jika bertasyahud, ya genggamkanlah tangan yang kanan, kecuali jari telunjuk. Ya, jadi ketika tasyahud duduknya, ya, yang jari kiri tangannya, jarinya semuanya dibuka, yang tangan kanan genggam kecuali telunjuk ke bawah. Ya, jadi bukan digenggamin semua, tapi digenggam kecuali telunjuk udah standby di bawah. Jadi, ya. Sewaktu membaca bacaan illallah, maka angkatlah sedikit dari telunjuk. Ya. Jadi kapan diangkatnya? Ketika menyebut illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sedikit diangkat. Terus turun lagi apa enggak? Enggak, udah diam aja, jangan main-main. Jangan main-main. Macam-macam. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Rasulullah apa bil alamin innaka Hamidum Majid. Baru turun, baru salam. Ya, itu dia kalau orang yang naik turun ngomongnya Allah ada di atas, ada di bawah. Ada yang muter katanya apa? Allah ada di mana-mana. Kok sampai tunjuk juga tahu. Terpuyeng orangnya. Ya. Gitu. Nah, di sisi lain
telapak tangan kiri diletakkan di atas paha dengan jari jemari yang terbuka dan rapat, lurus ke arah depan, yang harus dilurusin ke depan. Di dalam tasyahud awal duduklah sebagaimana duduk antara dua sujud, yakni duduk di atas kaki kiri sambil kaki kanan diberikan tegak. Sedangkan dalam tasyahud akhir maka hendaklah duduk tawarruk, yakni duduk di atas tempat melakukan sholat, kaki kiri tidak dijadikan di atas duduk, maksudnya kaki kiri dimasukin, ya, dan kaki kanan tetap didirikan sebagaimana dalam tasyahud awal. Paham nggak? Ya, kalau tasyahud akhir kakinya langsung masuk, ya. Ini lipat kakinya. Siapa Aida? Ini lipat yang kanan Coba. kayak tadi. Begini dek. Yang itu, oh, bukan yang itu loh. Yang mana? Oh di antara dua sujud. Sama. Itu apa? Yang akhir. Iya, yang akhir itu dimasukin, ya, duduknya di atas tempat saja. Iya. Nanti kalau duduk tasyahud awal gimana? Gini. Ya, didudukin. Ya, didudukin. Ya, ini didudukin. Yang di antara dua sujud sama kayak itu yang kayak Setelah membaca bacaan tasyahud akhir, lanjutkan dengan baca doa-doa yang telah masyhur dari Rasulullah seperti Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, adzabil qabr. Itu doanya, ya. Dan lain sebagainya, ya. Ada doanya. Kalau nggak salah di kitab sampingnya juga ada ya doanya, ya. Ada nggak nih doanya? Ini doa yang terus tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika min Oke, adapun cara duduk tawarruk ialah duduk di atas pantat yang kiri, sedangkan kaki kiri ditaruh di bawah kaki kanan. Itu Sedangkan tawarruk. telapak kaki kanan tegak lurus dengan jari kaki kanan menghadap ke arah kiblat. Khususnya ibu jari harus nempel benar-benar dan menghadap ke arah kiblat. Paham? Ustazah, kalau tahiyat itu telunjuknya ada batasnya nggak? Apa keluar begini apa di sini gitu? Iya, di atas paha. Enggak, maksudnya oh jadi enggak gini. Enggak juga. Oh, gitu ya? Iya, di situ. Di atas paha. Setelah bacaan doa, sesudah tasyahud akhir dianggap cukup, maka bacalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan pakai ulah barokah. Ingat ulah barokah itu buat sholat apa? Jenazah. Assalamualaikum ke depan baru warahmatullah. Assalamualaikum sambil memalingkan muka ke arah kanan dengan disertai niat keluar dari melakukan sholat. Di samping memberi salam pada malaikat dan kaum muslimin yang berada di sebelah kanan. Sudah itu ucapkanlah salam yang kedua dengan memalingkan muka ke arah kiri, dan ini hanyalah sunnah. Jadi kalau kita habis sholat, habis salam ke kanan, habis itu batal, maaf keluar angin atau membatalin, boleh nggak? Boleh. Sholatnya sah nggak? Sah. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah selesai aja. Mau balik lagi ke dia, boleh nggak? Boleh. Atau assalamualaikum warahmatullahi terus keluar angin. Udah. Jangan dilanjutin. Assalamualaikum warahmatullahi diikuti, malah sholatnya jadi batal. Kalau udah selesai ke kanan terus batal, sholatnya selesai udah aman. Jangan dilanjutin begitu. Gitu. Ya. Kemudian perlu diingat bahwa yang menjadi fondasi dalam melakukan sholat adalah kekhusyuan dan ketawaduan dalam hati. Bagi yang sedang melaksanakan sholat, hendaklah memikirkan sekaligus merenungkan maksud dan arti bacaan tersebut. Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, orang yang melakukan sholat tanpa disertai kekhusyuan dan ketawaduan, maka pantaslah dia disiksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah juga pernah bersabda, innal 'abda la yusalli shalah fala yaktubu lahu minha sudusuha wala usyuruha wa inna ma yaktubu lil 'abdi man salatiha bighayri ma 'adala minha. Sungguhnya seorang hamba yang melakukan sholat tidak akan mendapatkan pahala 1/6 atau 1/10 gitu ya. Adapun yang dicatat sebagai amal kebaikannya atau mendapat pahala adalah yang ingat pada Allah di dalam maksud melakukan sholat itu. Jadi ketika khusyuk ingat itu yang tulis, sujudnya lagi ingat itu yang ditulis, rukunya, yang lain enggak. Makanya kalau sholat sendiri itu dirawan sebenarnya, ya harus khusyuk. Kalau sholat jamaah kenapa diterima? Karena diambil karena berkah jamaah. Ini diterima pas rukunya lagi khusyuk, yang ini sujudnya khusyuk, ini tidaknya ini
jamaahnya. Kalau sholat sendiri-sendiri, yang diterima hanya yang khusyuknya aja, yang ingat Allah aja. Nah kita di sholat ingatnya macam-macam. Ya, jemur-jemuran, belum ini, lagi musim hujan nih. Ya, belum jemur, belum hujan. Ya, ada ini, ada itu dan lain-lain. Ya, ini maka ini adalah adab-adab yang dianjurkan ketika melakukan sholat. Jelas? Oke, mau bertanya silahkan. Apa? Biasanya kan kalau duduk di antara dua sujud itu kan biasanya kalau aku lagi itu kan aku duduk di belakang. Terus aku lihat ada teman aku yang kalau duduknya tuh gini, kayak bersilang kayak gini. Sila. Iya, duduk di antara dua sujud sila. Boleh apa enggak? Boleh aja, tapi dia nggak dapat sunnahnya. Karena sunnahnya adalah duduk iftirash. Iftirash itu yang kayak tadi. Ya, gitu. Ada lagi? Ada? Jelas? Oke, pertemuan akan datang kita akan membahas mengenai adab imam dan makmum. Allah a'lam. Bisawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taksir li kulli hauba wastur lana awrati wa amin rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khilani wa kulli dhi mahabba والمسلمين أجمعين ربي اسمع قدر ودود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى حبي وآله وصحبه عدد تشرب والحمد لله بالبدر والثناء Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.